Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama turun ke posisi ke-7 klasemen sementara Moto3 2026 setelah gagal menyelesaikan balapan GP Belanda di sirkuit Assen Belanda, Ahad 28 Juni 2026. Veda tidak mendapatkan tambahan poin setelah masuk daftar pembalap yang gagal finish. Berdasarkan klasifikasi akhir yang dirilis laman resmi MotoGP, pembalap Honda Tim Asia itu hanya menyelesaikan 8 lap sebelum menghentikan balapan. Dikutip dari laman MotoGP, Veda yang memulai balapan dari posisi ke-7 sempat menunjukkan performa menjanjikan pada awal balapan, meski sempat turun ke posisi ke-9 pada akhir lap pertama. Pembalap Honda Tim Asia itu kemudian memperbaiki ritme balapan dan merangsek ke posisi ke-5 saat memasuki lap ketiga. Tidak lama berselang, Veda mampu menembus posisi 3 besar untuk ikut bersaing dalam kelompok depan. Memasuki lap keempat, Veda bahkan naik ke posisi kedua setelah melewati Máximo Quilez. Dia kemudian terlibat persaingan ketat dengan David Almanza dalam perebutan posisi terdepan. Namun, posisi Veda mulai menurun pada lap ke-7 setelah disalip Quilez dan Hakim Danish. Sebelum lap ke-7 berakhir, Veda turun ke posisi ke-8. Upaya Veda untuk kembali mengejar kelompok depan terhenti pada lap ke-8 setelah motornya tergelincir dan membuatnya tidak dapat melanjutkan balapan. Hasil di Assen membuat Veda tetap mengoleksi 82 poin di papan klasemen Moto3 musim 2026. Namun posisinya turun satu tingkat karena Hakim Danish yang finish ke-7 di Assen mendapat tambahan 9 poin untuk menyamai koleksi Veda. Danish kini menempati posisi ke-6 klasemen sementara dengan 82 poin, sedangkan Veda berada di urutan ke-7 dengan jumlah poin yang sama. Kegagalan finish di Assen membuat Veda belum mampu memangkas jarak dari para pembalap di 5 besar. Ia kini tertinggal 20 poin dari Brian Uriarte dan Marco Morelli yang sama-sama mengoleksi 102 poin di posisi ke-4 dan ke-5. Sementara itu, Máximo Quilez semakin kukuh di puncak klasemen sementara setelah menjuarai GP Belanda. Pembalap CFM Auto Gaviota Aspar Team itu menyelesaikan balapan dengan waktu 33 menit 51,801 detik dan berhak atas tambahan 25 poin. Kemenangan tersebut membuat Quilez kini mengoleksi 211 poin, unggul 90 poin atas Alvaro Carpe yang berada di posisi kedua dengan 121 poin. David Almanza naik ke posisi ketiga klasemen dengan 190 poin setelah finish kedua di Assen, sedangkan Brian Uriarte dan Marco Morelli sama-sama mengumpulkan 102 poin di posisi keempat dan kelima. Sementara itu, Máximo Quilez makin kukuh di puncak klasemen sementara setelah menjuarai GP Belanda. Pembalap CFM Auto Gaviota Aspar Team itu menyelesaikan balapan dengan waktu 33 menit 51,801 detik dan berhak atas tambahan 25 poin. Kemenangan tersebut membuat Quilez kini mengoleksi 211 poin, unggul 90 poin atas Alvaro Carpe yang berada di posisi kedua dengan 121 poin. David Almanza naik ke posisi ketiga klasemen dengan 190 poin setelah finish kedua di Assen, sedangkan Brian Uriarte dan Marco Morelli sama-sama mengumpulkan 102 poin di posisi keempat dan kelima. Pada balapan GP Belanda, podium ditempati Quilez, Almanza, dan Morelli. Valentin Perone finish keempat, disusul Jesus Rios, Brian Uriarte, Hakim Danish, Joel Kelso, Adrian Fernandez, dan Casey O'Gorman yang melengkapi posisi 10 besar. Adapun Rico Salmela yang sempat berada di kelompok 5 besar turun ke posisi ke-11 dalam klasifikasi akhir setelah mendapat penalti 6 detik. Klasemen sementara Moto3 2026 setelah GP Belanda. Veda yang memulai balapan dari posisi ke-7 sempat menunjukkan performa menjanjikan pada awal balapan meski sempat turun ke posisi ke-9 pada akhir lap pertama. Pembalap Honda Tim Asia itu kemudian memperbaiki ritme balapan dan merangsek ke posisi ke-5 saat memasuki lap ketiga. Tidak lama berselang, Veda mampu menembus posisi 3 besar untuk ikut bersaing dalam kelompok depan. Memasuki lap keempat, Veda bahkan naik ke posisi kedua setelah melewati Máximo Quilez. Dia kemudian terlibat persaingan ketat dengan David Almanza dalam perebutan posisi terdepan. Namun posisi Veda mulai menurun pada lap ke-7 setelah disalip Quilez dan Hakim Danish. Sebelum lap ke-7 berakhir, Veda turun ke posisi ke-8. Upaya Veda untuk kembali mengejar kelompok depan terhenti pada lap ke-8 setelah motornya tergelincir dan membuatnya tidak dapat melanjutkan balapan. Hasil tersebut membuat Veda pulang tanpa tambahan poin dari putaran Moto3 Belanda 2026. Sementara itu, Máximo Quilez keluar sebagai pemenang setelah menyelesaikan balapan 20 lap di posisi terdepan. Kemenangan itu sekaligus melengkapi akhir pekan impresif Quilez setelah sebelumnya meraih pole position pada sesi kualifikasi. Pembalap Honda Tim Asia Veda Ega Pratama gagal menyelesaikan balapan Moto3 Belanda 2026 setelah mengalami kecelakaan saat masih bersaing di kelompok terdepan. Pembalap asal Indonesia itu harus mengakhiri balapan lebih awal setelah terjatuh pada lap ke-8 di tikungan 45. Insiden terjadi ketika roda belakang motornya kehilangan traksi sehingga motor sulit dikendalikan dan akhirnya terjatuh. Insiden terjadi ketika roda belakang motornya kehilangan traksi sehingga motor sulit dikendalikan dan akhirnya terjatuh. Meski sempat bangkit dan membawa motornya kembali ke area pit, Veda memutuskan tidak melanjutkan balapan sehingga dinyatakan gagal finish. Sementara itu, kemenangan Moto3 Belanda menjadi Máximo Quilez. Pebalap CFM Moto Gaviota Aspar Team tersebut finish di posisi pertama disusul David Almanza di urutan kedua dan rekan setimnya Marco Morelli yang melengkapi podium ketiga.
Memulai balapan dari posisi ke-7, Veda langsung tampil agresif sejak lampu start padam. Ia mampu mempertahankan posisinya di kelompok depan pada lap pembuka. Marcus Uriarte sempat memimpin balapan selepas putaran pertama, sedangkan Veda turun ke posisi ke-9. Namun situasi berubah ketika Uriarte melebar di tikungan pertama dan kehilangan beberapa posisi. Insiden yang dialami Alvaro Carpe dan Adrian Cruces dimanfaatkan Veda untuk naik ke posisi ke-6. Tak lama berselang, pembalap berusia muda itu terus menunjukkan kecepatannya hingga berhasil menembus posisi ketiga pada lap kedua. Memasuki lap keempat, David Almanza memimpin jalannya balapan, diikuti Maximo Quiles dan Veda di posisi ketiga. Veda terus memberikan tekanan kepada Quiles sebelum akhirnya berhasil merebut posisi kedua. Tak berhenti di situ, Veda bahkan sempat mengambil alih pimpinan lomba setelah menyalip Almanza. Namun keunggulan tersebut hanya bertahan sesaat karena Almanza kembali merebut posisi pertama di tikungan ke-16. Memasuki lap ke-6, persaingan semakin ketat. Hakim Danis dan Quiles sempat menyalip Veda, tetapi Veda mampu merebut kembali posisi ketiga setelah Quiles melebar di tikungan terakhir. Memasuki lap ke-7, Veda kembali kehilangan beberapa posisi setelah melebar di salah satu tikungan hingga turun ke posisi ke-8. Tak lama kemudian, ia kembali terdorong ke posisi ke-10. Nasib kurang beruntung menghampiri Veda pada lap ke-8. Saat melintasi tikungan 45, motor yang dikendarainya kehilangan grip pada roda belakang sehingga ia terjatuh. Veda tidak mengalami cedera serius dan berjalan kembali ke pit, namun memutuskan menghentikan balapan. Di barisan depan, duel antara Maximo Quiles dan David Almanza terus berlangsung hingga lap-lap terakhir. Quiles beberapa kali saling salip dengan Almanza sebelum akhirnya mampu mempertahankan posisi terdepan hingga garis finish. Marco Morelli berhasil merebut posisi ketiga setelah menyalip sejumlah rival pada penghujung balapan. Veda Ega Pratama mengaku kecewa setelah crash atau kecelakaan dalam Moto3 Belanda 2026 di sirkuit Assen Minggu 28 Juni. Pembalap Honda Tim Asia ini mengawali balapan dari posisi ke-7, sempat berada di urutan kedua tetapi kemudian jatuh sehingga tak bisa menyelesaikan balapan. Bagi Veda, ini adalah kali kedua pada musim ini tidak bisa menyelesaikan balapan. Kecelakaan pertama ia alami dalam balapan di Amerika Serikat pada 29 Maret 2026. Balapan hari ini, Minggu 28/6, adalah bencana karena saya tidak bisa menyelesaikannya, jadi saya sangat kecewa, kata Veda dikutip dari rilis resmi Honda Tim Asia. Setelah akhir pekan yang begitu baik dan dengan perasaan yang begitu bagus, sulit untuk menerima hasil ini. Tetapi saya juga mengambil sisi positifnya karena perasaan dengan motor sangat bagus. Meski tidak bisa tampil sesuai harapan, Veda tidak ingin larut dalam kekecewaan. Ia mengambil hikmah dari kecelakaan tersebut agar bisa tampil semakin matang. Saya mampu bertarung dengan para pemimpin, berjuang untuk posisi depan dan menunjukkan potensi saya, ujar pembalap muda asal Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta ini. Mungkin saya perlu sedikit lebih cerdas selama balapan dan mengelola beberapa situasi dengan lebih baik. Kecelakaan itu juga kesalahan saya, jadi saya akan mengambil pelajaran dari hari ini. Berikutnya Veda akan tampil dalam Moto3 Jerman 2026. Balapan ini akan berlangsung di sirkuit Sachsenring pada 10-12 Juni. Veda berjanji akan tampil lebih kuat. Tentu saja saya kecewa, tetapi saya tahu kami Honda Tim Asia memiliki kecepatan dan kepercayaan diri. Saya akan kembali lebih kuat di Jerman, kata Veda. Veda Ega Pratama, Honda Tim Asia, meninggalkan Assen dengan penuh kekecewaan. Akhir pekannya yang dibangun dengan baik harus berakhir tanpa poin. Memiliki kecepatan dan berpotensi mendulang poin secara maksimal, pembalap bernomor 9 itu justru melakukan sebuah kesalahan. Memulai balapan Moto3 dari posisi ke-7 di grid, Veda melakukan start bagus. Ia langsung bergabung dalam pertarungan di barisan depan. Sang rider terus naik posisi, bahkan sempat menempati posisi pertama setelah menyalip Max Quiles, CFM Auto Gaviota Aspartim, serta David Almanza, Liqui Moly Dynavolt Intech GP. Sayangnya, Veda kehilangan momentum pada lap 7 usai kontak dengan pembalap lain. Ia lalu melorot turun ke posisi ke-10. Satu lap berikutnya, pembalap asal Gunung Kidul Yogyakarta berupaya memulihkan posisinya. Akan tetapi, Veda kehilangan kendali atas motornya saat keluar dari tikungan, lalu mengalami high side dan jatuh di tikungan 4. Balapan hari ini benar-benar bencana karena saya tidak bisa finish, jadi saya sangat kecewa. Setelah akhir pekan yang begitu baik dan dengan perasaan yang begitu baik, sulit bagi saya untuk menerima hasil ini, tuturnya. Namun saya juga melihat sisi positifnya, karena perasaan mengendarai motornya sangat baik. Saya mampu bersaing dengan para pemimpin balapan, memperebutkan posisi terdepan, dan menunjukkan potensi saya. Mengakui bahwa kecelakaan karena kesalahan yang dilakukannya, Veda juga mengevaluasi dirinya, terutama dalam bagaimana menghadapi situasi saat bertarung melawan barisan rival di dalam grup besar. Kendati kecewa pulang dengan tangan hampa, pembalap bernomor #9 itu tak mengendur semangatnya. Ia bertekad untuk tampil kuat di Sachsenring 2 pekan mendatang. Mungkin saya perlu sedikit lebih cerdas selama balapan dan mengelola beberapa situasi dengan lebih baik, ucap #9. Kecelakaan itu juga merupakan kesalahan saya, jadi akan mengambil pelajaran dari hari ini.
Tentu saja saya kecewa, tetapi saya tahu kami memiliki kecepatan dan kepercayaan diri. Saya akan kembali lebih kuat di Grand Prix Jernan. Usai memulai balapan dari posisi ke-7, pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian para penggemar. Bukan hanya karena aksinya di lintasan, tetapi juga karena momen setelah balapan yang ramai diperbincangkan. Dalam sebuah momen yang beredar di media sosial, terlihat seorang wanita cantik menghampiri Veda Ega di area paddock. Kehadirannya langsung memancing rasa penasaran para penggemar. Banyak yang berspekulasi bahwa wanita tersebut ingin memberikan sebuah hadiah sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan Veda di lintasan. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi mengenai identitas wanita tersebut maupun tujuan kedatangannya. Belum diketahui apakah ia benar-benar membawa hadiah atau hanya ingin memberikan dukungan secara langsung kepada Veda. Meski begitu, momen singkat tersebut sukses menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta balap. Banyak netizen memuji perjuangan Veda Inta yang terus tampil kompetitif dan berharap pembalap muda Indonesia itu mampu meraih hasil yang lebih baik pada balapan berikutnya. Usai mengalami insiden crash yang membuat banyak penggemar khawatir, Veda Ega Pratama kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan hanya karena aksinya di lintasan, tetapi juga karena kemunculan seorang wanita cantik yang menghampirinya setelah balapan. Di media sosial beredar berbagai spekulasi bahwa wanita tersebut datang membawa hadiah. Bahkan ada yang menduga ingin memberikan sejumlah uang sebagai bentuk dukungan kepada Veda Ega. Kabar itu pun langsung mengundang beragam komentar dari para penggemar. Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi mengenai tujuan kedatangan wanita tersebut maupun apakah benar ia membawa uang atau hadiah untuk Veda Ega. Informasi yang beredar masih berupa spekulasi dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Terlepas dari rumor tersebut, banyak penggemar tetap memberikan doa dan dukungan agar Veda Ega segera pulih dan kembali tampil maksimal pada balapan berikutnya. Indonesia, Veda Ega Pratama turun ke posisi ke-7 klasemen sementara Moto3 2026 setelah gagal menyelesaikan balapan GP Belanda di sirkuit Assen Belanda Minggu. Veda tidak mendapatkan tambahan poin setelah masuk daftar pembalap yang gagal finish. Berdasarkan klasifikasi akhir yang dirilis laman resmi MotoGP, pembalap Honda Tim Asia itu hanya menyelesaikan 8 lap sebelum menghentikan balapan. Hasil tersebut membuat Veda tetap mengoleksi 82 poin. Namun, posisinya turun satu tingkat karena Hakim Danish yang finish ke-7 di Assen mendapat tambahan 9 poin untuk menyamai koleksi Veda. Danish kini menempati posisi ke-6 klasemen sementara dengan 82 poin, sedangkan Veda berada di urutan ke-7 dengan jumlah poin yang sama. Kegagalan finish di Assen membuat Veda belum mampu memangkas jarak dari para pembalap di 5 besar. Ia kini tertinggal 20 poin dari Brian Uriarte dan Marco Morelli yang sama-sama mengoleksi 120 poin di posisi ke-4 dan ke-5. Sementara itu, Maximo Quiles makin kukuh di puncak klasemen sementara setelah menjuarai GP Belanda. Pembalap CFM Moto Gaviota Aspartim itu menyelesaikan balapan dengan waktu 33 menit 51,801 detik dan berhak atas tambahan 25 poin. Kemenangan tersebut membuat Quiles kini mengoleksi 211 poin, unggul 90 poin atas Alvaro Carpe yang berada di posisi kedua dengan 121 poin. David Almansa naik ke posisi ketiga klasemen dengan 109 poin setelah finish kedua di Assen, sedangkan Brian Uriarte dan Marco Morelli sama-sama mengumpulkan 120 poin di posisi keempat dan kelima. Pada balapan GP Belanda, podium ditempati Quiles, Almansa, dan Morelli. Valentin Perone finish keempat, disusul Jesus Rios, Brian Uriarte, Hakim Danish, Joel Kelso, Adrian Fernandez, dan Casey O'Gorman yang melengkapi posisi 10 besar. Adapun Rico Salmela yang sempat berada di kelompok 5 besar, turun ke posisi ke-11 dalam klasifikasi akhir setelah mendapat penalti 6 detik. Klasemen sementara Moto3 2026 setelah GP Belanda. Maximo Quiles, 211 poin, Alvaro Carpe, 121 poin, David Almansa, 109 poin, Brian Uriarte, 102 poin, Marco Morelli, 102 poin, Hakim Danish, 82 poin, Veda Ega Pratama, 82 poin, Valentin Perone, 79 poin, David Muñoz, 52 poin, Guido Pini, 48 poin, Joel Esteban, 48 poin, Adrian Cruces, 46 poin, Matteo Bertele, 44 poin, Rico Salmela, 40 poin, Casey O'Gorman, 40 poin, Joel Kelso, 38 poin, Eddie O'Shea, 36 poin, Jesus Rios, 35 poin, Adrian Fernandez, 28 poin, Scott Ogden, 27 poin, Ryusei Yamanaka, 15 poin, Marcos Uriarte, 6 poin, Leo Ramerstorfer, 4 poin, Cormac Buchanan 2 poin, Zen Mitani 2 poin, Ruche Mudli 1 poin, Nicola Carraro, 0 poin, Ante Z 4. Harapan publik Indonesia untuk melihat Veda Ega Pratama kembali meraih hasil manis di ajang Moto3 World Championship harus kandas di sirkuit Assen Belanda Minggu.
Pembalap muda Honda Tim Asia itu gagal menyelesaikan balapan setelah mengalami kecelakaan pada lap ke-8. Padahal sebelumnya sempat tampil impresif dan bersaing di barisan terdepan. Veda memulai balapan dari posisi ke-7. Start yang cukup baik membuatnya mampu bertahan di rombongan depan meski sempat melorot ke urutan ke-9 pada akhir lap pertama. Memasuki lap-lap awal, pembalap asal Indonesia itu mulai menemukan ritme terbaiknya. Pada lap ketiga, Veda berhasil merangsek ke posisi ke-5 sebelum terus memperlihatkan agresivitasnya hingga masuk 3 besar. Penampilan terbaiknya terjadi pada lap keempat. Veda sukses menyalip Maximo Quiles untuk merebut posisi kedua dan langsung memberikan tekanan kepada David Almansa yang saat itu memimpin balapan. Momen tersebut sempat membuka harapan besar bagi Indonesia untuk melihat Veda bertarung memperebutkan kemenangan di Asen. Sayangnya, persaingan ketat di kelompok depan membuat posisi Veda mulai tergerus. Pada lap ke-7, ia disalip kembali oleh Quiles dan Hakim Danish hingga turun ke posisi ke-8 menjelang akhir putaran tersebut. Nasib buruk kemudian datang pada lap ke-8. Saat berusaha mengejar rombongan depan, motor Veda kehilangan kendali dan tergelincir. Insiden itu membuatnya gagal melanjutkan balapan sekaligus mengakhiri perjuangannya lebih cepat. Hasil tersebut membuat Veda pulang dari Moto3 Belanda tanpa tambahan poin, meski sempat menunjukkan kecepatan yang cukup kompetitif untuk bersaing memperebutkan podium. Sementara itu, kemenangan akhirnya menjadi milik Maximo Quiles dari CFM Auto Gaviota Aspartim. Pembalap muda Spanyol itu menyelesaikan balapan 20 lap dengan catatan waktu 33 menit 51,80 detik. Kesuksesan tersebut sekaligus melengkapi akhir pekan yang sempurna bagi Quiles setelah sebelumnya juga mengamankan pole position pada sesi kualifikasi. David Almansa harus puas finish di posisi kedua dengan selisih 0,513 detik, sedangkan Marco Morelli melengkapi podium setelah finish ketiga. Hasil yang cukup bagus bagi saya minggu ini. Start dari row ketiga, jadi ya saya akan melakukan yang terbaik untuk race besok. Dan Veda, it's being a very strong rider. I know this is a Indonesian account. Sorotan tak hanya tertuju pada performa Veda Ega yang memulai balapan dari posisi ke-7. Usai sesi berlangsung, pembalap muda Indonesia itu terlihat didatangi seorang wanita yang langsung memberikan dukungan hangat. Momen tersebut pun cepat menyebar di media sosial dan memicu rasa penasaran para penggemar. Banyak warganet mulai berspekulasi mengenai identitas wanita tersebut. Sebagian menduga ia adalah kekasih Veda Ega, sementara yang lain beranggapan bahwa ia hanyalah seorang penggemar yang ingin memberikan semangat setelah balapan. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Veda Ega maupun pihak tim mengenai identitas wanita tersebut. Karena itu, semua dugaan yang beredar di media sosial masih sebatas spekulasi dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Terlepas dari momen itu, Veda Ega tetap menjadi perhatian berkat perjuangannya memulai balapan dari posisi ke-7. Dukungan yang diterimanya dari para penggemar menunjukkan besarnya antusiasme publik terhadap kiprah pembalap muda Indonesia tersebut. Bagaimana menurut kalian, sosok wanita yang menghampiri Veda Ega itu pacar, teman dekat, atau hanya seorang fans? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pembalap muda Indonesia Veda Ega akan memulai balapan Moto3 Belanda dari posisi ke-7 setelah tampil kompetitif pada sesi kualifikasi. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Veda untuk bersaing di barisan depan saat lampu start padam di sirkuit Asen. Memulai balapan dari baris ketiga memberikan peluang besar bagi Veda untuk langsung terlibat dalam persaingan kelompok terdepan. Dengan karakter sirkuit Asen yang dikenal memiliki banyak titik menyalip, strategi, konsistensi, dan start yang baik akan menjadi kunci untuk meraih hasil maksimal. Performa Veda sepanjang akhir pekan juga menunjukkan perkembangan positif. Kecepatan yang konsisten membuat pembalap Indonesia itu optimistis mampu bersaing dengan para rivalnya di kelas Moto3. Dukungan dari para penggemar Indonesia pun terus mengalir melalui media sosial. Banyak yang berharap Veda mampu tampil tanpa kesalahan, menjaga ritme balapan, dan membawa pulang poin penting dari seri Belanda. Kini, semua mata tertuju pada jalannya balapan. Mampukah Veda Ega memanfaatkan start dari posisi ke-7 untuk menembus 5 besar atau bahkan meraih podium? Menarik untuk dinantikan perjuangannya di Moto3 Belanda. Veda Ega menjadi sorotan setelah berhasil mengamankan posisi start ke-7 pada balapan Moto3 Belanda. Namun bukan hanya performanya di lintasan yang menarik perhatian. Sebuah momen yang memperlihatkan Veda didatangi seorang wanita cantik usai sesi balapan juga ramai diperbincangkan di media sosial. Lantas, apakah wanita tersebut benar-benar pacar Veda Ega? Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari Veda Ega maupun timnya mengenai identitas wanita tersebut. Karena itu,
Anggapan bahwa ia adalah pacar Veda Ega masih sebatas spekulasi. Bisa saja wanita tersebut merupakan teman, anggota tim, keluarga, atau penggemar yang memberikan dukungan. Terlepas dari ramainya pembahasan tersebut, fokus utama tetap berada pada perjuangan Veda Ega di lintasan. Start dari posisi ke-7 merupakan peluang bagus untuk bersaing di barisan depan dan mengincar hasil terbaik pada Moto3 Belanda. Mari kita terus memberikan dukungan dan doa terbaik agar Veda Ega dapat tampil maksimal, menjalani balapan dengan lancar, dan semoga berhasil meraih podium serta mengharumkan nama Indonesia. Veda Ega Pratama berhasil mengambil posisi start ke-7 untuk balapan Moto3 Belanda 2026. Ini merupakan pencapaian yang sip mengingat hasil buruk pada praktis Moto3. Kualifikasi Moto3 Belanda berlangsung di sirkuit Assen Sabtu 27 Juni. Veda Ega harus bertarung dari Q1. Hal ini dikarenakan rider Honda Tim Asia itu berada di urutan ke-23 pada praktis, Jumat 26 Juni. Veda Ega kemudian menempati posisi ketiga di Q1 dengan catatan waktu 1 menit 41,090 detik. Pembalap dengan nomor motor 9 itu lantas menembus Q2. Begitu Q2 dimulai, Veda Ega langsung masuk ke trek. Pada percobaan pertama, dia mencatatkan waktu terbaik kedua dengan 1 menit 40,690 detik. Orehan waktu itu tak bisa diperbaiki sampai kualifikasi Moto3 Belanda 2026 tuntas. Namun, Veda Ega berhasil start dari posisi ke-7 atau ada di barisan ketiga. Alhamdulillah hari ini berjalan lancar. Setelah hari Jumat saya tidak begitu mulus karena memang sempat terjatuh. Di pagi hari tadi tim saya mengubah settingan motor dan saya juga evaluasi dengan tim setelah jatuh kemarin, kata Veda Ega yang dikutip dari Expo TV. Kami cek data lagi dan saya tahu bagian mana yang masih harus saya kembangkan. Tim juga memberikan nasihat ke saya dan di pagi hari saya langsung mendapatkan feeling yang bagus. Akhirnya ada beberapa perubahan sedikit untuk kualifikasi. Points for Batama. Oh, he lost the rear, didn't he, coming out of four. And then the momentum as he slid. Meski didera kekecewaan mendalam, Veda dilaporkan tidak menderita cedera serius. Ia mampu bangkit berdiri sendiri dan menuntun motornya kembali ke pit. Namun dipastikan tidak dapat melanjutkan balapan. Duel sengit Quiles atasi Almansa. Setelah Veda tersingkir, fokus perebutan podium juara mengerucut pada 3 pembalap, yakni Almansa, Quiles, dan pembalap asal Malaysia Hakim Danish. Ketiganya sempat membuat jarak hingga 1 detik dari rombongan di belakangnya saat balapan menyisakan 5 putaran lagi. Memasuki 3 lap pamungkas, kekuatan fisik dan mental menjadi penentu. Hakim Danish yang kehabisan ban mulai keteteran dan terlempar dari zona podium setelah dilewati oleh rombongan pembalap lain, termasuk Marco Morelli. Pada putaran terakhir, Maximo Quiles menunjukkan pertahanan yang solid dari gempuran David Almansa di area tikungan terakhir, Final Chicane. Quiles sukses menyentuh garis finish di posisi pertama, disusul ketat oleh Almansa di tempat kedua, dan Marco Morelli yang draft mengunci podium ketiga. Hasil Moto3 Belanda 2026. Berikut hasil lengkap balapan Moto3 Belanda 2026, Minggu 28 Juni 2026. 1M Quiles, CFMO Gaviota Aspartim, 2D Almansa, Liqui Moly Dynavolt Intact GP, 3 Marco Morelli, CFMO Gaviota Aspartim, 4 V Perone, Red Bull KTM Tech 3, 5 Jerios, Rivacolt Sniper Steam, 6 B Uriarte, Red Bull KTM Ajo, 7 Hakim Danish, Aeon Credit, MT Helmets MSI, 8 J Kelso, GYRD Racing, 9 AR Fernandez, Leopard Racing, 10 CO Garmin, SIG 58 Squadra Corse, 11 R Salmela, Red Bull KTM Tech 3, 12 J Esteban, Level Up MTA, 13 R Yamanaka, Aeon Credit, MT Helmets MSI, 14 Ember Tele, Level Up MTA, 15 EOSHE, GYRD Racing, 16 S Ogden, SIP Green Power, 17 El Ramarstorfer, SIG 58 Squadra Corse, 18 Gepini, Leopard Racing, 19 Encararo, Rivacolt Sniper Steam, tidak diklasifikasikan, did not finish, DNF, M Uriarte, Liqui Moly Dynavolt Intact GP, AKRP, Red Bull KTM Ajo, V Pratama, Honda Team Asia, Z Mitani, Honda Team Asia, C Bukananan, Kode Motorsports, A Cruises, SIP Green Power. Pembalap Indonesia yang tergabung dalam Honda Team Asia mengalami kecelakaan di lap ke-8 saat balapan utama di sirkuit Assen Belanda, Minggu sore. Veda memulai balapan sepanjang 20 lap dari posisi ke-7. Ia sempat melorot ke posisi ke-9 pada akhir lap pertama. Namun ia perlahan mampu memperbaiki posisinya dan bahkan sempat merangsek masuk ke posisi 3 besar dalam perebutan podium. Bahkan ia sempat berada di posisi kedua. Petaka akhirnya datang pada lap ke-8. Saat sedang bersaing ketat di grup depan sirkuit yang dijuluki Cathedral of Speed ini, Veda mengalami crash yang memaksanya menyudahi balapan lebih awal. Kecelakaan ini sangat disayangkan, karena sebelum insiden di balapan utama, Veda memiliki modal performa yang sangat kuat, finish P5 di seri sebelumnya, dan punya peluang besar untuk kembali mengamankan podium.
Veda dikabarkan tidak mengalami cedera serius, namun tidak bisa melanjutkan balapan. Veda Ega Pratama, pembalap Indonesia di Moto3 mengalami kecelakaan dan harus menyelesaikan balap lebih dulu di seri Belanda, Minggu 28 Juni 2026. Veda alami high side di putaran ke-8 tikungan 45. Padahal dia memiliki balapan dan kecepatan yang sangat baik untuk bersaing di depan. Veda yang memulai dari posisi 7 punya start yang baik. Perlahan dia merangsek ke barisan depan, mempertahankan posisi ke-7. Pada putaran kedua, Veda melesat ke posisi ketiga. Sementara David Almansa jadi pemimpin balapan, posisi kedua ada Maximo Quiles. Veda berhasil merebut posisi pertama dari Almansa, tapi di tikungan 16, posisi pertama kembali diambil Almansa. Veda kabar terus memepet Almansa di putaran kelima, tapi sejak awal putaran ke-6, Almansa berusaha memperlebar jarak dari Veda. Quiles dan Hakim Danish berhasil merebut posisi kedua dari Veda. Tapi menjelang lurusan utama, Quiles melebar dan melorot 2 posisi. Veda kembali ke posisi ketiga. Tapi di putaran ke-7, Veda melebar dan turun sampai ke posisi 8. Tapi harus tenang, balapan masih panjang.